Gudang tempat pembuatan sofa di lingkungan Tedung, Kelurahan Abian Base, Kabupaten Gianyar, Bali, ludes terbakar. Api dengan cepat membesar membakar seluruh isi gudang yang berisikan barang-barang yang mudah terbakar. 7 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Gianyar dikerahkan untuk melakukan pemadaman api yang semakin membesar. Posisi gudang yang berada di area padat pemukiman membuat petugas damkar kesulitan memadamkan api. Setelah 2 jam lebih melakukan pemadaman, petugas akhirnya berhasil menjinakkan api. Dari pos Mendok Gianyar sudah muncul ke lokasi, di backup dari pos informasi tadi dari pos Ubud dan pos Kawati. Sampai saat ini masih upaya pemadaman masih dikuasai oleh petugas. Sementara belum ada laporan untuk korban jiwa. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Sementara kerugian ditaksir mencapai 4 miliar rupiah. Sementara itu, hati-hati bagi Anda yang kerap menggunakan obat nyamuk elektrik. Jika sudah tidak dipakai, harus segera dilepas dari colokan listriknya. Akibat lalai melepaskan perangkat obat nyamuk dari colokan listriknya, sehingga terjadi korsleting listrik. Sebuah rumah mewah 2 lantai di kompleks perumahan Spring Hills 3, Kemling, Bandar Lampung habis terbakar, termasuk dokumen surat penting dan uang tunai 100 juta rupiah. Posisinya kita pada pergi, baru keluar mungkin sampai BKP dihubungin dengan tetangga. Kalau di atas sudah asapan, ada asap gitu, ada asap. Kita masuk sudah keluar api, udah berapi mulai besar. Oh, sempat dapat kabar itu kemudian balik lagi sama keluarga? Iya, langsung muter. Langsung muter. Sudah dicek di dalam apa aja yang ini terbakar? Ya kalau terbakar ya habis semua. Habis semua? Api kemudian berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Dari Bali dan Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan Kapolsek Sandai Ketapang, Ibtu Alfada Imanyah. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Imansyah. Ya, selamat siang. Ya Pak Imansyah, ini kami turut prihatin di sini di redaksi iNews Siang atas meninggalnya seorang anak perempuan begitu ya karena kekerasan. Nah, ini kalau dari informasi terkini apa temuan yang didapat oleh pihak kepolisian, Pak Imansyah? Berdasarkan penelitian yang sudah penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Satreskrim maupun Polsek Sandai, beberapa keterangan saksi sudah kita kumpulkan, kemudian beberapa barang bukti baik itu merupakan CCTV maupun alat-alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan sudah kita kumpulkan juga. Bahwasanya diketahui keterangan dari keterangan saksi dan korban bahwasanya penyebab kematian adalah dengan diselamkannya korban ke dalam air ketika sedang belajar berenang. Demikian. Oke, Pak Alfada Imansyah, sebenarnya apakah ada informasi mengenai sudah berapa lama penganiayaan ini dilakukan kepada korban? Berdasarkan keterangan saksi dan pelaku bahwasanya penganiayaan ini dilakukan secara bereskalasi, yakni sudah terjadi dari sekitar tahun 2022 hingga 2023, yang mana motif dari penganiayaan ini adalah karena korban melakukan beberapa kesalahan, seperti kesalahan seorang anak kecil. Pak Imansyah, apa benar ini Pak, karyawan dari orang tua angkat ini juga turut menganiaya Pak? Ya betul, berdasarkan keterangan dan barang bukti yang kami kumpulkan, bahwasanya karyawan tersebut ada yang langsung melakukan penganiayaan dan ada yang hanya ikut serta dalam perlakuan penganiayaan tersebut. Nah, penganiayaan ini apakah atas inisiatif sendiri oleh karyawan itu sendiri atau disuruh oleh orang tua angkatnya, Pak?
kebanyakan adalah karena disuruh oleh majikannya, serta mereka juga ada beberapa ancaman dari majikannya kepada karyawan-karyawan tersebut. Oke, korban ini kan baru berusia 7 tahun begitu ya, dan merupakan anak angkat. Kira-kira di manakah orang tua kandung dari korban dan apa yang menjadi alasan ia diangkat oleh orang tua angkatnya? Sejauh ini untuk alasan pasti sedang dalam penelusuran dari para penyidik. Namun diketahui bahwa keluarga asli daripada korban posisinya adalah di Kecamatan Simpang Hulu Ketapang, yakni di Balai Bekua, yang mana sejauh ini pula masih seputar motif ekonomi saja untuk terkait adopsi. Demikian. Hingga saat ini apakah orang tua kandung dari korban ini sudah mengetahui atau mendapatkan kabar Pak bahwa anaknya telah meninggal dunia Pak? Sudah mulai dari hari pertama kejadian, orang tua kandung sudah mengetahui beserta keluarga besar. Bagaimana Pak reaksi dari orang tua kandung Pak menyikapi kondisi anaknya ini Pak? Ya tentu saja orang tua kandung mengalami shock, namun kami dari kepolisian juga sudah berusaha menengahi bahwasanya kami akan melaksanakan penyelidikan hingga penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga pihak keluarga bisa menyerahkan kepada pihak kepolisian. Demikian. Oke, para tersangka yang telah ditangkap ini apakah karena menyerahkan diri ataukah dilaporkan atau seperti apa? Untuk para tersangka kita lakukan pemanggilan, tidak dalam keadaan untuk menyerahkan diri, hanya kita lakukan pemanggilan, kita lakukan pemeriksaan hingga tahapannya penetapan tersangka. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Ibtu Alfada Imansyah atas informasi Anda. Semoga kasus ini segera dapat diungkap dengan seterang-terangnya, sehingga ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa kekerasan kepada anak ini apapun alasannya tidak dibenarkan ya. Betul. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Proses pencarian dan juga evakuasi pendaki Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang menjadi korban erupsi masih terus berlanjut. Selain mengevakuasi korban tambahan, tim SAR gabungan juga melakukan penyisiran di sekitar Cadas Merapi. Dari keterangan Kasih Ops Basarnas kelas A Padang, Sumatera Barat, ada 8 korban meninggal dunia yang berhasil dibawa ke Rumah Sakit Bukit Tinggi. Sementara itu, ada 10 korban meninggal dunia yang masih dalam proses evakuasi dari posko ke rumah sakit untuk selanjutnya diidentifikasi oleh tim DVI. Sejak pagi, petugas kembali menggelar operasi SAR untuk mengevakuasi korban. Total, ada 23 orang meninggal dunia akibat erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kendala di lapangan hari ini adalah untuk kendala di lapangan selama proses SAR berjalan. Pada saat tim kita melakukan evakuasi, Gunung Merapi mengeluarkan masih beraktivitas dan masih mengeluarkan erupsi, sehingga menghambat proses evakuasi bagi teman-teman kita yang di lapangan. Ada berapa jalur Pak untuk jalur evakuasi ini Pak? Untuk jalur yang digunakan untuk evakuasi ini ada 3. Yang pertama Sukaju 1 di pintu gerbang, dan yang ketiga ini yang kita pakai adalah jalur Trabas. Jalur Trabas ini untuk penyematan waktu dari 1 jam. Pemirsa, hingga saat ini proses evakuasi korban masih dilakukan, dan untuk mengetahui informasi selanjutnya kita akan terhubung dengan Bapak Indra Nurman, orang tua dari salah satu korban yang selamat asal Pekanbaru, Riau. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Ya Pak, bagaimana kondisi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, bagaimana kondisi korban, maksud kami anak Bapak yang menjadi korban dalam letusan Gunung Merapi Pak? Kondisinya saat ini Pak. Ya, pertama Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kami mengucapkan puji syukur Pak kepada Allah Subhanahu wa taala tentang anak kami. Memang suatu keajaiban bagi kami Pak. Anak kami ini bisa diselamatkan dari erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada hari Minggu kemarin. Ya, alhamdulillah anak kami selamat Pak atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari doa kawan-kawan kami
doa warga, doa masyarakat seluruh Indonesia, Pak. Alhamdulillah anak kami selamat, Pak. Iya. Oke, Pak Indra, kapan anak Pak Indra ini Ya. melakukan pendakian dan apakah sebelumnya tidak ada larangan untuk mendaki? Ya, kalau anak saya tuh kalau dari Pekanbaru, Pak, dia berangkat hari Jumat, minta izin ke saya mau jalan ke Sumatera Barat. Informasi dia mendaki itu hari Sabtu sekitar jam 4 sore, Pak. 4 sore. Dan 4 sore, Pak, dia mendaki. Cuaca waktu itu bagus. Larangan dari skala Bukit Tinggi tidak ada, Pak, karena waktu itu cuaca bagus. Pak Indra, nama putra Anda siapa, Pak? Nama putra saya, Pak, Muhammad Arbi Muharman, Pak. Muhammad Ardi ya, Pak ya. Kalau Ya, Arbi Muharman. Arbi sekarang kondisi seperti apa, Pak? Apakah ada luka bakar begitu, Pak? Ya, Pak Arbi, Bapak Indra, Arbi sekarang kondisinya seperti apa, Ya. Pak? Kalau kondisinya sekarang ya alhamdulillah sudah mulai membaik, Pak. Memang penanganan dari seluruh tim yang ada di BSKD, Polri, TNI dan semuanya, Pak, dari kesehatan di Polri. Alhamdulillah baik, Pak. Sekarang kemarin udah dioperasi, Pak. Cuma tangannya ini patah, Pak, yang ini. Oke. Dan juga di perutnya ada koyak, udah dioperasi kemarin hari Selasa, Pak, sekitar jam 11 sampai jam setengah 3 di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi, dan kondisi sekarang udah bisa minum dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ya. Pak Indra, dengan siapa saja anak Pak Indra melakukan pendakian, mungkin berapa orang dan berapa yang akhirnya selamat? Ya, Bu, dari kelompok dia tuh, Bu, ada 7 orang. Ya, alhamdulillah 3 orang kawannya ini ada Pak Rido tuh di situ, Pak. Dan Pak Adit. Dan anak saya, dan ada kawannya lagi yang 4 orang tuh ya mungkin ya masyarakat, Pak. Sudah almarhum. Ya. Berarti 4 orang yang dari kelompok dari Arbi ini ada 4 orang yang meninggal, dunia. sementara 3 lainnya selamat, termasuk anak Bapak ya? Iya, Pak. Iya, salah satunya saya, Bu. Ya, kalau dari Arbi sendiri ini memang sudah biasa ya, Pak ya, mendaki gunung begitu, Pak? Kalau dari saya, dia belum nih, Pak, karena kawan-kawannya belum biasa mendaki. Cuma ada satu kawannya yang di Bukit Tinggi udah biasa dia mendaki Gunung Merapi itu, Pak. Jadi sebelum mereka pergi itu, karena kawan yang di Bukit Tinggi itu udah sampai 3-4 kali ke Gunung Merapi. Jadi semua peralatan yang mereka tuh udah lengkap, Pak, tidak ada masalah lagi. Baik. Memang sampai di Gunung Merapi itu bencana erupsi itu secara tiba-tiba, Pak. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Berarti tidak diprediksi sebelumnya ya, dan anak Bapak baru pertama kali ini mendaki ke sana ya? Iya. Dia mendaki itu biasanya itu diperiksa kesehatannya, Pak, semuanya. Ya, alhamdulillah semuanya sehat sebelum mendaki, Pak. Tidak ada masalah. Iya, baik, terima kasih Bapak Indra. Kami di redaksi mendoakan semoga Arbi segera pulih kembali, Pak, dan dapat berkumpul bersama keluarga. Terima kasih atas waktunya, Bapak Indra. Selamat beraktivitas kembali, Pak Indra. Oke, dan kita akan ke informasi berikutnya, pemirsa, di mana erupsi Gunung Merapi membawa cerita mendalam bagi korban yang selamat. Ya, besarnya erupsi yang terjadi hingga mengakibatkan puluhan pendaki yang saat itu sedang mendaki Gunung Merapi menjadi korban. Erupsi Gunung Merapi membawa cerita mendalam bagi sejumlah korban yang selamat. Sebagian besar dari korban mengalami luka bakar serius hingga patah tulang. Betapa dahsyatnya erupsi yang terjadi hingga mengakibatkan puluhan pendaki yang kala itu sedang mendaki Gunung Merapi menjadi korban. Hingga kini tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri serta dibantu masyarakat terus berupaya mengevakuasi para pendaki yang masih berada di puncak Gunung Merapi. Sedikit mengenal Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan gunung api paling aktif di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Gunung Merapi memiliki tinggi 2.891 mdpl.
Gunung Merapi adalah tipe gunung stratovulkanik. Artinya, tubuh gunung dibangun oleh akumulasi hasil letusan yang terjadi. Karakter letusan Gunung Merapi merupakan eksplosif dan efusif dengan masa istirahat 4 tahun. Aktivitas Gunung Merapi pertama kali terjadi pada 1807 dan mengeluarkan abu vulkanik. Sejak tahun 1807 hingga akhir 2023 ini, Gunung Merapi telah mengalami aktivitas vulkanik sebanyak lebih dari 50 kali. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana polisi memanggil kembali Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo. Firly penuhi panggilan dan juga datang ke Barreskrim Polri pagi tadi. Ini adalah pemeriksaan kedua Firly dengan status tersangka kasus dugaan pemerasan atau gratifikasi terkait Mentan SYL. Firly tidak memberikan keterangan apapun ketika tiba di Barreskrim dan langsung masuk. Firly sebelumnya telah diperiksa perdana pada 1 Desember lalu. Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Partai Perindo menggelar bazar beras murah dan juga pengobatan gratis di Komplek Banjar Wijaya, Larangan Tembak, Kota Tangerang, Banten. Ya, selain sosialisasi di masa kampanye, kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan kesejahteraan rakyat kecil. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo disambut hangat oleh warga RT 04 RW 03 Kelurahan Cipete, Kota Tangerang saat melakukan peninjauan bazar sembako murah dan pengobatan gratis. Dalam kunjungannya, Haritanu turut berbincang dengan sejumlah warga serta memastikan program yang pro rakyat ini berjalan dengan baik. Sebagai partai yang peduli terhadap rakyat kecil, Partai Perindo menempatkan aspek kesehatan menjadi hal penting dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Alhamdulillah senang, terbantu juga dengan adanya bazar ini, bazar murah, pengobatan gratis, ada lapangan pekerjaan, ya biar sukses lah pokoknya lah, biar lebih maju lagi. Sangat antusias, semoga kedepannya Perindo lebih maju lagi, lebih peduli dengan rakyat lagi. Partai Perindo akan melaksanakan bazar sembako murah secara masif untuk masyarakat yang membutuhkan. Haritanu memastikan semua kader Partai Perindo akan turun ke lapangan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Jadi kita sudah putuskan akan bergerak di banyak titik. Ada berapa ratus lah, 300-400 titik. Mungkin basar ini bisa 500 titik. Kemudian kalau kesehatan gratis ini mungkin bisa lebih besar lagi. Ya, timnya sudah disiapkan semua. Dalam kesempatan yang sama, Haritanu turut mengunjungi posko pemenangan Haritanu Sudibyo dan Paslon Ganjar Mahfud untuk menyerukan pembangunan bangsa yang digagas Paslon nomor urut 3. Dari Tangerang, Banten, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, perawatan gigi serta layanan konsultasi gigi gratis dibuka di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Saraswati, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Maha Saraswati, Denpasar, Bali. Ya, masyarakat antusias datang untuk menikmati layanan gigi terbaik yang digelar selama 3 hari dalam momen Bulan Kesehatan Gigi Nasional. Warga dan anak sekolah antusias datang ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut Saraswati, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Maha Saraswati, Denpasar, Bali untuk menikmati layanan perawatan gigi gratis. Layanan ini digelar oleh PT Unilever Indonesia melalui brand Pepsodent, kerjasama dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, serta Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia. Program ini untuk memperingati Bulan Kesehatan Gigi Nasional yang kali ini bertema Senyum Indonesia, Gigi Kuat, Mulut Sehat. Yang melatar belakangi adalah kondisi kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia, di mana 7 dari 10 anak Indonesia masih menderita gigi berlubang. Dan kalau kita melihat konsumsi dari gula per kapita, itu terjadi peningkatan yang cukup besar, yaitu sebanyak 9% dibandingkan tahun 2019. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat untuk datang ke Bulan Kesehatan Gigi Nasional.
Perawatan gigi gratis ini digelar selama 3 hari sejak 4 Desember lalu. Masyarakat bisa menikmati berbagai layanan dan mendapat edukasi kesehatan gigi. Itu ada pencabutan gigi, ada penempelan gigi, ada pembersihan karang gigi. Sebelumnya kami juga melakukan school health program di mana kami melakukan penyuluhan kepada siswa-siswa sekolah dasar bagaimana cara menyikat gigi dengan baik dan benar. Selain itu, pada hari ini juga akan ada teledentistry di mana masyarakat bisa berkonsultasi secara langsung dengan para dokter-dokter gigi. Saat ini masalah gigi yang kerap diderita masyarakat adalah gigi berlubang akibat banyak konsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula tinggi. Ada peningkatan jumlah kelainan kesehatan gigi dan mulut itu sekitar 34,1%. Nah, hal inilah yang perlu nanti kita dalam hal mengedukasi, ya, di mana konsumsi gula-gula itu harus dibarengi dengan melakukan pembersihan yang ada di permukaan gigi, baik itu sifatnya anak-anak maupun orang dewasa. Masyarakat dihimbau untuk selalu merawat giginya dengan menyikat gigi 2 kali sehari, serta kunjungi dokter gigi setiap 6 bulan sekali agar mulut sehat dan bebas gigi berlubang. Dari Denpasar, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.